Perkenalkan, nama saya Salomo Wong Manalu dengan NIM 191419098, Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Emma Kitasari, NIM 191414101. Halo, nama saya Yulisa Ananda Putri, biasa dipanggil Ica. NIM saya 191414092. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Selamat pagi semuanya, saya Vincentia Ayu dengan NIM 191414075. Saya Jelna Kevenlan Keru, NIM 181424023 dari Prodi Pendidikan Fisika. Halo semuanya, saya Natania Levina Namawati, NIM 181324045 dari Pendidikan Ekonomi. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kekongruenan dan kesebangunan yang terdiri dari pengertian kongruen, pengertian kesebangunan, kekongruenan bangun datar, kekongruenan dua segitiga, kesebangunan bangun datar, dan kesebangunan dua segitiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kesebangunan. Suatu bangun geometri dinamakan sebangun jika keduanya berbentuk sama, tetapi ukuran tidak harus sama atau bisa berbeda. Syarat dua bangun dapat dikatakan sebangun apabila yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Ada dua buah persegi, yaitu persegi ABCD dan persegi EFGH. Ditanyakan apakah persegi ABCD sebangun dengan persegi EFGH. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi yang pertama itu kita membandingkan sisi persegi ABCD dengan sisi persegi EFGH, yaitu EF per AB sama dengan FG per BC sama dengan GH per CD sama dengan HE per DA. Kemudian kita jabarkan sudutnya masing-masing. Jadi sudut A sama dengan sudut E sama dengan sudut B sama dengan sudut F sama dengan sudut C sama dengan sudut G sama dengan sudut D dan sama dengan sudut H. Nah, sudut-sudut ini kan sama, jadi persegi ABCD dan EFGH sebangun. Nah, selanjutnya kita ke kekongruenan. Apa sih pengertian kekongruenan itu? Jadi, kekongruenan adalah dua buah bangun datar yang dimana kedua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya seperti trapesium yang ada di slide ya teman-teman. Nah, kemudian apa aja sih syarat kekongruenan? Jadi kekongruenan ini mempunyai dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, kita bahas kekongruenan bangun datar. Dapat kita lihat kedua trapesium tersebut kongruen karena memenuhi syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan juga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan segitiga, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Dapat kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dengan sisi DE, kemudian sisi BC dengan sisi EF, dan sisi CA dengan sisi FD. Dapat kita lihat juga sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A dengan sudut D, kemudian sudut B dengan sudut E, dan sudut C dengan sudut F. Maka dapat dikatakan segitiga ABC dan DEF memenuhi kedua syarat tersebut. Maka segitiga ABC dan DEF kongruen. Kemudian kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding.
dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Perhatikan gambar berikut. Bangun ABCD dan EFGH sebangun. Kemudian tentukan yang pertama nilai X, Y, dan Z. Dan yang kedua, panjang sisi EF, BC, dan HG. Penyelesaiannya adalah bangun ABCD dan EFGH sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, yaitu M sudut E sama dengan M sudut A sama dengan M sudut F sama dengan M sudut B sama dengan M sudut G sama dengan M sudut C sama dengan M sudut H sama dengan M sudut D. Maka perbandingannya adalah EF per AB sama dengan FG per BC sama dengan GH per CD sama dengan HE per DH. Penyelesaian A. Bangun ABCD dan EFGH adalah sebangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian. M sudut E sama dengan M sudut A, M sudut F sama dengan M sudut B, M sudut G sama dengan M sudut C, M sudut H sama dengan M sudut D, sehingga M sudut G sama dengan M sudut A. Maka X sama dengan 22,6 derajat. M sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi M sudut C. Maka Y sama dengan 180 derajat kurangi 22,6 derajat, hasilnya 157,4 derajat. M sudut H sama dengan M sudut D, maka Z, Y sama dengan Z sama dengan Y sama dengan 157,4 derajat. Jadi X sama dengan 22,6 derajat, Y sama dengan 157,4 derajat, dan Z sama dengan 157,4 derajat. Sayan yang B. Perbandingan sisi yang bersesuaian adalah EF per AB sama dengan FG per BC sama dengan GH per CD sama dengan HE per DH. Pada gambar diketahui bahwa HE per DH per DA sama dengan 15 per 20 sama dengan 3 per 4. EF per AB sama dengan HE per DA sama dengan 3 per 4. EF per 16 sama dengan 3 per 4. EF sama dengan 16 dikali 3 per 4, hasilnya 12. Selanjutnya menghitung BC. FG per BC sama dengan 3 per 4. 20 per BC sama dengan 3 per 4. BC sama dengan 20 dikali 4 per 3. BC sama dengan 80 per 3. Untuk mencari pasangan HG, buat garis bantuan HO, sehingga FO sama dengan EH sama dengan 15, HO sama dengan EF sama dengan 12, OG sama dengan FG kurangi FO sama dengan 20 kurangi 15 sama dengan 5. Gunakan Pitagoras untuk menghitung HG. HG sama dengan akar HO kuadrat ditambah OG kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Maka HG-nya 13. Jadi panjang EF sama dengan 12, BC sama dengan 80 per 3, HG sama dengan 13 cm. Kesebangunan
ruas 2 segitiga. Kita mempunyai segitiga PQR dan SQT. Dapat diketahui sudut SQT sama dengan sudut PQR. Sudut TSQ sama dengan sudut RPQ. Sudut STQ sama dengan PRQ. ST sejajar dengan PR, maka diperoleh segitiga QST sebangun dengan segitiga RPQ. Sehingga SQ banding PQ sama dengan TQ banding RQ sama dengan ST banding PR. Jika PS sama dengan P, SQ sama dengan Q, RT sama dengan R, TS sama dengan S, PR sama dengan T, dan ST sama dengan U. Dengan P tidak sama dengan 0, Q tidak sama dengan 0, R tidak sama dengan 0, S tidak sama dengan 0, T tidak sama dengan 0, U juga tidak sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi Q per PQ sama dengan S per R tambah S atau sama dengan U per T. Melanjutkan dari slide sebelumnya, kedua ruas dikalikan dengan P tambah Q dikalikan dengan R tambah S, sehingga Q per P tambah Q dikalikan P tambah Q dikalikan R tambah S sama dengan S per R tambah S dikalikan dengan P tambah Q dikalikan dengan R tambah S, sehingga kita dapat Q buka kurung R tambah S sama dengan S dikalikan P plus Q, sehingga kita dapat QR plus QS sama dengan PS per QS. Kita mendapat hasil QR per QS negatif QS sama dengan PS. QR sama dengan PS, Q per P sama dengan S per R. Jadi, perbandingan ruas garis pada segitiga adalah Q per P sama dengan S per R. Berdasarkan perbandingan Q per P sama dengan S per R, dapat dikatakan bahwa jika dalam suatu segitiga terdapat garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga, maka garis tersebut akan membagi sisi lainnya dengan perbandingan T per U. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu, yang pertama, dua bangun datar bukan lingkaran dikatakan sebangun jika pasangan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Yang kedua, kesebangunan pada segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut. A. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. B. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, bangun-bangun geometri dikatakan kongruen atau sama sebangun jika dan hanya jika bangun-bangun itu mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Yang keempat, kekongruenan pada segitiga. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat berikut. A. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. B. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Presentasi kami bila ada pertanyaan, kritik maupun saran mohon disampaikan. Dan kami minta maaf jika ada tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih.